Shalom warga kerajaan. Pada hari ini tanggal 22 Maret 2020, kita tidak beribadah di tempat biasanya kita beribadah, yaitu di Hotel Gajah Mada. Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa Tuhan sedang mengajar kita dan mempersiapkan kita menjadi gereja sel. Jadi gereja yang berbasis Kingdom Community yang dulunya kita sebut sebagai KM atau Komsel Mesianik. Walaupun alasan yang sebenarnya yaitu pemerintah daerah dan juga PHRI, yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, untuk sementara tidak mengizinkan adanya perkumpulan yang melibatkan banyak orang guna untuk memutus rantai daripada penularan virus corona di Malang Raya. Kita tahu saat ini coronavirus menjadi fokus dan headline dari pemberitaan di mana-mana, baik berita yang benar maupun ada hoax, mulai dari TV, radio, surat kabar, dan yang paling gencar adalah lewat sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Banyak orang menjadi takut. Mengapa? Ya terus terang saja, takut mati, termasuk orang Kristen. Padahal di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jelas, walaupun kita mati sekalipun, firman Tuhan berkata kita akan hidup. Apalagi ketika Pak Wali Kota mengumumkan akan lockdown Kota Malang hari Rabu lalu. Semakin bertambah ketakutan orang-orang dan sempat terjadi panic buying di supermarket. Padahal arti daripada lockdown kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, go to your room, lock the door, down in your knees, call to God to experience His presence. It's time to pray. Amin. Artinya apa? Masuk kamarmu, kunci pintumu, berlutut, berseru kepada Tuhan dan alami hadiratnya. Karena saat ini adalah waktunya kita berdoa. Dengan adanya pandemi virus corona, sebenarnya Tuhan mempunyai maksud yang baik atas apa yang diizinkannya terjadi. Hanya manusia tidak dapat menyelaminya. Kita melihat karena masalah atau pandemi daripada virus corona, maka anak-anak diliburkan dan mereka tidak sekolah. Sehingga ibu-ibu menjadi guru di rumah, ya. Para bapak-bapak mereka tidak bekerja di kantor tetapi bekerja dari rumah, sehingga mereka semakin hari semakin erat, semakin dekat, dan kita dapat melihat bahwa kita lebih mempunyai waktu untuk bisa intimacy dengan Tuhan. Dan saat pagi hari ini, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, tantangan, ada ketidakpastian juga virus corona. Ingat, di dalam Roma 8 ayat 15, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata, "Siapakah yang akan dapat memisahkan kasih Kristus dari kita? Bila kita mendapat kesukaran atau bencana, bila kita dikejar-kejar atau dibinasakan, apakah itu terjadi karena Ia tidak lagi mengasihi kita? Dan bila kita lapar, tidak berduit, atau dalam bahaya, atau diancam kematian, apakah Allah telah meninggalkan kita? Tidak. Apapun yang terjadi di atas bumi ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam Yeremia 31 ayat 3 firman Tuhan berkata, "Karena aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal," kata firman Tuhan. "You are loved with an eternal love." Dan saat pagi hari ini ada pesan firman Tuhan bagi jemaat di Rock Malang. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan, tantangan, ada masalah, ketidakpastian, juga virus, segala penyakit sampar yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama, kita membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Hal yang pertama, pesan firman Tuhan, jangan takut.
Karena hidup di dalam ketakutan itu membunuh. Jadi sebagai orang percaya kita harus kill fear before fear kills you. Artinya apa? Mari kita membunuh yang namanya ketakutan sebelum ketakutan itu membunuh kita. Kita bisa membaca di dalam kitab Raja-Raja di mana Elia setelah membunuh 450 Nabi Baal dan kemudian diancam oleh Isabel. Apa yang terjadi kemudian? Alkitab mencatat dengan jelas, maka takutlah ia. Ia masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika dia mendengarkan intimidasi daripada Isabel, ia menjadi takut dan ingin mati. Oleh sebab itu, jangan kita hidup dalam ketakutan. Itu akan membunuh kita. Kill fear before fear kills you. Saya mendapatkan sebuah contoh, ada sebuah artikel saat itu bercerita tentang ada seorang pegawai tukang daging yang ditemukan mati terkunci di dalam courtroom atau cold storage yang sangat besar. Dan menurut Anda, mengapa ia mati? Pasti kita berkata, ya karena dia beku, karena kedinginan. Tetapi apa yang terjadi setelah diperiksa, ternyata courtroomnya tidak beroperasi. Bapak Ibu tahu kenapa sampai dia mati? Ternyata pegawai daging tersebut, tukang daging tersebut mati karena ketakutan. Jadi saat pagi hari ini ada kabar berita apapun, kita jangan takut. Dan kunci untuk mengatasi rasa takut ada di dalam Mazmur 56 ayat 11. Firman Tuhan berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Percaya bahasa aslinya adalah patah, yang artinya aman. Di dalam arti kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, maka kita aman. Oleh sebab itu yang pertama, jangan takut. Yang kedua, di dalam Yohanes 17 ayat 26, firman Tuhan berkata, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini adalah penggalan doa daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Bapanya. Perhatikan kata-katanya, kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Artinya apa? Artinya kasih Allah ada di dalam kita. Kasih yang sempurna bukannya kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Jadi jangan hanya kita mengklaim Mazmur 91 tentang perlindungan Allah. Jangan hanya mencari tangan Tuhan, tetapi marilah kita mencari wajah-Nya. Ketika kita bangun pagi, ketika kita sedang dalam perjalanan, dalam mobil, naik sepeda motor, ketika kita sedang memasak, ada di dapur, kapanpun saja, ambil waktu bersama dengan Tuhan. Dan katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagi keluarga. Karena kalau kita memiliki kasih itu ada di dalam kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu yang kedua. Jadi tetap tinggal dalam kasih Bapa. Yang ketiga, kita membaca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi, sadar bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan Ia setia. Manusia tidak sanggup untuk menghindari masalah-masalah atau hal-hal yang jahat, termasuk virus COVID-19. Ketika seseorang batuk, bagaimana kita bisa menghindar? Seseorang batuk itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Ketika kita di pasar, ketika kita menerima kembalian uang, hal yang buruk atau yang jahat bisa terjadi. Kita tidak bisa berkata, ini tempat aman, ini tidak, atau bukan tempat yang aman. Kita tidak bisa menentukan. Dan apakah kesetiaan kita di dalam Mazmur 91 itu berlaku atas kehidupan kita? Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Tidak. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa sebenarnya bukan kesetiaan kita yang memelihara hidup terhadap kejahatan, tetapi kasih setia yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mulai sekarang katakan, terima kasih Bapa,
Engkau setia. Kami percaya kepada kasih setiamu. Dan tidak ada hal yang buruk yang menimpa kami. Karena Engkau adalah perisai kami. Sebab kenapa? Kasih setia di dalam terjemahan Alkitab bahasa yang lainnya diterjemahkan sebagai perisai. Oleh sebab itu hal yang ketiga, biarlah kita tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat 14. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Marilah kita hidup saat ini dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Jika Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke satu tempat, maka kita berjalan di dalam proteksi atau di dalam perlindungan ilahi. Oleh sebab itu jangan takut. Kalau kita disuruh Tuhan untuk ke suatu tempat, walaupun banyak orang yang mengatakan itu adalah tempat yang berbahaya, just go. Karena ketika kita menuruti perintahnya, ketika kita menuruti kehendak Tuhan, maka kita berjalan di dalam proteksi Allah. Dalam Matius 2, kita membaca bahwa Yusuf membawa Yesus yang saat itu masih kecil ke Mesir. Dan itu adalah contoh di mana Yusuf dipimpin oleh Roh Allah. Dan kita tahu Yesus masih kecil, luput dari pembantaian Raja Herodes. Dan biarlah saat pagi hari ini kita jangan termotivasi oleh ketakutan juga. Yang terakhir, hal yang kelima, kalau kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 2 di dalam terjemahan BIMK, firman Tuhan berkata, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Saat ini dunia terlalu banyak berbicara mengenai virus. Di mana-mana corona. Dan dunia sekali lagi berfokus kepada coronavirus, bukan kepada Yesus. Ayo mulai sekarang jangan lagi kita berbicara mengenai coronavirus. Mari kita berbicara mengenai Yesus. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia agung, Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang kekal. Mari kita berbicara mengenai kebaikannya. Mari kita berbicara mengenai kasih-Nya. Mari kita berbicara mengenai kesetiaannya. Mari kita berbicara mengenai janji-janjinya. Dan kita jangan lagi berfokus kepada masalah kita, pergumulan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau berfokus kepada Yesus. Dia adalah Allah yang kita sembah. Demikian pesan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.